senarai awal nama calon yang bertanding untuk pemilihan. Untuk siapa yang akan jadi semua jawatan-jawatan yang akan ada dalam presiden, dalam FAM ni lah. Presiden, penolong semua, kongres semua. Buat masa sekarang ni masih lagi calon, ada yang belum hantar lagi nama lah. Ada lagi belum hantar. Aku pun belum hantar nama lagi. Tapi walaupun kalau korang nak hantar nama boleh je. Tapi asalkan korang berkelayakan. Tapi nak ikutkan dalam nama-nama semua tu macam tak layak je. Semua nak jawatan je. Buat kerja tidak. Bersama saya, Sakiti Keder, ingin berbicara tentang sanksi yang akan diberikan oleh FIFA kepada PAM, yaitu Federasi Sepak Bola Malaysia ya teman-teman. Karena ini juga pernah terjadi, yaitu ketika zamannya Pak La Ayala Mataliti dan Pak Johar Arifin, itu kalau di Indonesia ya, tetapi ini yang terjadi di Malaysia. Ketika suatu negara tersebut, Malaysia tersebut, ingin membangun persepak bolaannya, karena kemungkinan memang akhir-akhir ini Malaysia sangat tertinggal ya dari persepak bolaannya dari kancah Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu Bapak Hamidin selaku Ketua PAM itu mendapatkan kritikan pedas yang luar biasa dari beberapa sumber dan juga dari masyarakat. Tetapi akhirnya digantikan oleh seorang Tengku Jamil Sultan Ibrahim, ya, yaitu selaku pemilik Johor Darul Taslim yang untuk menggantikan Bapak Hamidin. Tetapi di sini apa masalahnya kita juga tidak tahu. FIFA pun harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ketua Pegawai Eksekutif baru bagi Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM hampir selesai. Curang saat pemilihan Presiden FAM, Malaysia terancam sanksi berat dari FIFA. Saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden FAM bagi penggal akan datang. Oleh kerana saya ingin memberi ruang kepada ahli gabungan untuk memilih presiden yang baru. Jadi saya pun dah 6 tahun setengah, saya rasa cukup saya rasa untuk memberi ruang kepada individu lain untuk memimpin persatuan yang besar ni untuk membawa persatuan ni ke mercu kejayaan yang lebih daripada sekarang. FAM telah umumkan senarai awal nama calon yang bertanding untuk pemilihan. Untuk siapa yang akan jadi semua jawatan-jawatan yang akan ada dalam presiden, dalam FAM ni lah. Presiden, penolong semua, kongres semua. Buat masa sekarang ni masih lagi calon, ada yang belum hantar lagi nama lah. Ada lagi belum hantar. Aku pun belum hantar nama lagi. Tapi walaupun kalau korang nak hantar nama boleh je. Tapi asalkan korang berkelayakan. Tapi nak ikutkan dalam nama-nama semua tu macam tak layak je. Semua nak jawatan je. Buat kerja tidak. Mimpi dari negara serumpun kita atau tetangga kita Malaysia cuy, dengan datangnya kepala kepelatihan olahraga gitu ya, dirinya ingin gitu ya mengangkat Malaysia menjadi tim terkuat se-Asia. Buset dah, berarti guys ya, berarti bisa saja mengalahkan Jepang, Korea Selatan dan yang lain cuy. Buset dah guys, gokil juga nih guys ya. Timnas terkuat Asia. Duncan ingin menjadikan Harimau Malaya sebagai tim terkuat di Asia. Buset dah, ini butuh berapa tahun bre? Nggak mungkin secepat itulah. Apalagi pemain kacukan kalian pun tak ada yang mewah gitu ya. Gimana mau jadi Raja Asia? Buset dah guys. Tapi nggak apa-apa guys. Apa-apa nama juga bermimpi gitu ya. Boleh saja gitu ya. Bermimpi setinggi langit. Tapi yang penting jangan tinggi-tinggi gitu ya. Takutnya jatuh cuy. Buset dah. Sangat luar biasa guys ya. Semoga aja gitu ya. Indonesia dan Malaysia bisa bangkit bersama-sama cuy. Potensi hukuman dari FIFA untuk Malaysia ini dibeberkan oleh pengacara olahraga Zafri Aminur Rashid perihal pemilihan presiden federasi yang curang. Berawal dari pihak-pihak yang tidak terima dengan proses kongres sekaligus pemilihan umum Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurut Syafri, pihak yang tidak puas dengan proses pemilihan FAM bisa mengajukan pengaduan ke FIFA jika prosesnya melanggar aturan. Dan konsekuensi yang harus ditanggung jika hal itu terbukti, Malaysia bisa diberi hukuman. Oleh FIFA, hukuman berat pun menanti Malaysia, FAM bahkan bisa ditangguhkan sampai pemilu selesai atau dibuat kepengurusan FAM sementara. Jika itu terjadi, Zafri mengaku khawatir reputasi sepak bola Malaysia di mata internasional akan hancur seketika.
Jika anggota yang terkena dampak memberikan bukti yang kuat dan melaporkannya kepada Badan Pengatur Internasional, FIFA dapat memerintahkan penyelidikan independen terhadap Kongres FAM, kata Zafri Aminur Rashid seperti dikutip dari New Straits Times Malaysia. Jika terjadi pelanggaran serius, FIFA dapat memerintahkan pemilihan ulang, menangguhkan FAM hingga pemilihan baru selesai, atau menunjuk pemerintahan sementara untuk FAM. Tindakan seperti itu akan merusak reputasi Malaysia di dunia sepak bola internasional. Imbuhnya, dugaan kecurangan muncul atas meningkatnya ketidakpuasan di kalangan afiliasi FAM dengan adanya inkonsistensi proses pemilu. Laporan New Straits Times Malaysia juga menyebut Negeri Sembilan FA dan Asosiasi Sepak Bola Cina Malaysia telah melaporkan kejanggalan. Keduanya melapor tidak menerima formulir nominasi kedua, sementara itu Kuala Lumpur FA sudah diberi formulir yang sama. Menurut Zafri, kejadian ini bisa membuat FIFA menilai adanya inkonsistensi yang merupakan pelanggaran terhadap aturan FAM. Jika ini terbukti benar, maka ini mencerminkan inkonsistensi prosedural yang dapat menjadi dasar untuk menggugat keabsahan hasil pemilu. FIFA dapat melihat inkonsistensi tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan, dan ini harus diselesaikan sebelum Kongres dimulai, kata Zafri lagi. Masalah semakin rumit saat dua klub ditangguhkan dalam pemilu FAM ini, Perlis FA, PFA, dan Kelantan FC, KAFA. PFA ditangguhkan karena gagal mematuhi arahan sebelumnya dari FIFA dan FAM, sementara KAFA karena dugaan pelanggaran konstitusional selama Kongres sebelumnya. Ketidakpatuhan berulang PFA memberi FAM alasan untuk menjatuhkan skorsing. Kata Zafri melanjutkan, jika FAM gagal menegakkan arahan FIFA, mereka sendiri berisiko terkena sanksi. Itulah mengapa sangat penting bagi FAM untuk menegakkan keputusan ini. Lebih lanjut, Zafri menyarankan agar perselisihan yang ada harus diselesaikan secara transparan dan adil. Jika tidak, maka FIFA dapat mengintervensi, dan hal itu harus dilakukan secara cepat, tentunya agar intervensi FIFA tidak muncul dan berujung hukuman untuk Malaysia. Jika perselisihan ini tidak diselesaikan secara transparan dan adil, hal ini berisiko merusak kepercayaan terhadap FAM dan memicu intervensi dari FIFA. FAM perlu bertindak cepat untuk memulihkan kepercayaan di antara afiliasinya. Proses yang adil dan transparan bukan hanya tentang menghindari sanksi dari FIFA, tetapi juga tentang menjaga integritas sepak bola Malaysia, pungkasnya. Oke teman-teman, kondisi seperti ini juga pernah terjadi di negara kita yaitu Indonesia, yaitu ketika itu ada dua kepemimpinan yaitu Bapak La Ayala Mataliti dan Bapak Johar Arifin ketika itu. Tapi kalau tidak salah itu tahun 2011 dan 2019. Akhirnya dibekukan oleh Menteri Olahraga ketika itu Bapak Imam Nahrawi ya. Nah, ini juga terjadi di Malaysia sama, yaitu Kongres pemilihan ketua PSSI-nya Malaysia juga terjadi kekisruan seperti halnya yang pernah terjadi di negara kita Indonesia ketika itu. Tetapi alhamdulillah Indonesia sekarang sudah mulai membaik ketika di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Ya, itu info dari yang terbaru ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.